Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-23. Selamat mendengarkan. Mendengar syarat yang ketiga ini, Baginda Mais terdiam seketika karena di dalam hal itu pun ia masih ingin hendak mengambil menantu Mr. Yatim. Tetapi ia tiada berani menolak syarat yang ketiga ini, khawatir kalau Sultan Alam Shah karena itu menganjur surut. Dan oleh sebab pada sangkanya tak ada sesuatu alasan yang akan dapat membatalkan atau mengundurkan perkawinan Bidasari dengan Sultan Malik yang ada dalam tangannya. Dijawabnya lah dengan tak merasa khawatir, pun saya terima. Baiklah, demikianlah perjanjian kita, kata Sultan Alam Shah pula untuk menguatkan perjanjian itu. Baiklah engkau, saya ikrarkan, sahut Baginda Mais yang yakin akan tercapai sekalian maksudnya. Tiada berapa lama kemudian daripada itu, kembalilah Baginda Mais ke rumahnya dengan amat sukacitanya, karena hasrat hatinya yang terbesar tiada berapa lama lagi akan makbul. Mulai hari itu juga ia berusaha untuk menepati sekalian janjinya kepada Sultan Baheram dan Sultan Alam Shah. Sesudah berangkat Baginda Mais, lama Hop Jaksa itu duduk termenung seorang dirinya, karena sekalian cita-citanya yang sekian lama hendak mendudukan Mr. Yatim dengan Putih Bidasari telah lenyap. Sekarang dilihatnya kedua anak angkatnya yang berkasih-kasihan itu akan terpisah. Yang seorang jatuh ke tangan Sultan yang tiada berarti, dan yang seorang lagi jatuh ke tangan tunangan sahabat karibnya. Dan bagaimanakah akan hal kedua anak yang dikasihinya ini? Dapatkah mereka menanggung akibat perkawinan yang tak disetujuinya ini? Jika tiada, bagaimanakah halnya? Dan sekaliannya ini semata-mata karena kekerasan hati dan kekunoan kakaknya yang sangat terikat kepada bangsanya yang tinggi dan adatnya yang keras. Mengenangkan hal ini, bertambah-tambahlah sebal dan panas hatinya kepada Putih Renosari dan Sultan Baheram. Ia sendiri, dapatkah ia berbuat yang lain daripada yang telah diputuskannya dengan Baginda Mais tadi, untuk menutup kehinaan yang telah disebabkan oleh kakaknya itu? Satu-satunya jalan ialah menerima pinangan hartawan Baginda Mais itu untuk anaknya dengan mengadakan perkawinan yang gilang gemilang. Siti Mariama tiada sependapat dengan suaminya Hop Jaksa itu, tetapi ia tiada berani membantah. Hatinya kecut jika diingatnya apakah akan akibat perkawinan dan perceraian kedua anak angkatnya itu. Oleh sebab itu, masuklah ia ke dalam biliknya lalu menangis di sana seorang diri. Pada keesokan harinya, hari Ahad, disampaikan Sultan Alam Shah kepada Mr. Yatim apa yang telah dibicarakannya dan diputuskannya dengan Baginda Mais kemarin, dan apa sebabnya ia terpaksa berbuat sedemikian walaupun keinginan hatinya tidaklah demikian. Tim, apa lagi yang dapat kita perbuat untuk menghapuskan arang yang telah dicorengkan kakakku ke muka kita dengan penampikannya atas dirimu, lain daripada menunjukkan kepada orang banyak bahwa engkau yang dihargai oleh bangsawan dan oleh hartawan yang terkaya di padang ini. Oleh sebab itu, kupintalah sekali lagi kepadamu dengan amat sangat, supaya kau turutlah juga kehendak hatiku yang terpaksa kujalankan dengan perasaan yang sangat kecewa dan menyesal untuk membela nama baik dan kemuliaan kita.
Misteri Yatim sangat terkejut mendengar perkataan ayah angkatnya ini, walaupun pengharapannya telah putus akan mendapatkan Putih Bidasari, tetapi belum putus untuk dapat meninggalkan kota Padang sebelum dipaksa kawin dengan tunangan sahabatnya yang benar disayanginya sebagai saudara. Rupanya sekarang dapat juga ia didahului oleh hukuman yang akan dijatuhkan ke atas dirinya dengan tiada bersalah, karena kepindahannya dari Padang belum juga datang. Lama ia tiada dapat berkata-kata karena sedih hatinya dan putus asa. Tim, aku tahu bagaimana perasaan hatimu sekarang ini karena tak jadi dengan Bidasari, tetapi apa daya upayaku. Kita bertentangan dengan seorang anggota dari masyarakat Padang yang amat kokoh memegang adatnya. Tak dapat kupatahkan adat itu walaupun dengan menghancurkan diriku sendiri. Jadi apa gunanya kita pikirkan lagi? Bukankah lebih baik kita membela diri dan kehormatan kita? Tetapi hamba tiada dapat beristrikan Nurmala, ayah, sahut Misteri Yatim dengan suara yang hampir tak dapat dikeluarkannya. Itu pun aku tahu, tetapi aku yakin pula apabila penampikan saudaraku ini atas dirimu tiada kita lawan, niscaya keaiban yang sangat besar akan jatuh ke atas diri kita. Jika engkau tiada hendak membela diri dan kehormatanmu sendiri, belalah kehormatanku, karena aku orang Padang dan harus tinggal di Padang ini. Biarpun andai kata sehari kau kawini Nurmala, tak apa, sudah itu ceraikan dia, kalau perlu dengan talak 3 sekali. Maluku telah tertutup dan arang yang tercoreng di mukaku terhapus. Jika tak dapat kau luluskan permintaanku ini, tiadalah aku beranak lagi dan akan kuhitamkan kota Padang ini, kata Sultan Alam Shah dengan sedih dan geram bunyi suaranya. Misteri Yatim tiada terkata-kata mendengar putusan ayahnya ini. Pikirannya sangat kusut sehingga ia tak tahu apa yang baik diperbuatnya pada waktu itu. Oleh sebab itu, dengan tiada berpikir lagi, berkatalah ia, "Baiklah ayah." Lalu berdiri dan masuk ke dalam biliknya, menukar pakaiannya, kemudian keluarlah ia dari rumahnya. Supaya jangan bertambah tertumbuk pikirannya, kemana ia akan pergi tiada diketahuinya dan tiada pula dipedulikannya. Ia berjalan barang kemana dibawa empuk kakinya. Dengan tiada diketahuinya sampailah ke muara, lalu menyeberang sungai Arau dan mendaki Gunung Padang. Apa yang akan diperbuatnya di Gunung Padang ini tiada diketahuinya pula. Tatkala sampailah ia ke kaki gunung ini, kelihatanlah olehnya 5 buah kuburan berdekat-dekatan yang bertembok dan berbatu nisan. Amat baik penyelenggaraannya dengan tiada insaf. Didekatinya lah kuburan ini, dan tatkala dibacanya tulisan yang ada pada batu nisan itu, barulah diingatnya bahwa kuburan itu ialah kuburan Siti Nurbaya dengan kekasihnya Samsul Bahri dan orang-orang tua mereka yang sebagai telah berjanji akan beristirahat bersama-sama, berdekat-dekatan dengan sejahtera sentosanya. Akan beginikah pula akhirnya dengan dia dan kekasihnya Putih Bidasari? Tak mustahil. Dalam hal itu diharapkannya supaya mereka dapat pula berbaring di sisi kedua pemuda yang senasib dengan dia ini, dan yang telah lebih dahulu terlepas dari siksaan percintaannya, dan sekarang telah bersatu di dalam kubur, persatuan yang tak dapat diperolehnya di atas dunia ini. Samsul Bahri dan Nurbaya, katanya dengan pilu bunyi suaranya, "Kamu berdua telah gugur sebagai korban perkawinan paksaan. Berapa orang yang binasa yang telah mendahului kamu, dan berapa orang pula yang akan binasa mengikuti kamu. Karena perkawinan paksaan ini hanya Allah yang mengetahui. Mungkin aku dan Bidasari pun akan terbaring pula di sisimu kelak. Semoga kami pun akan beroleh kenikmatan sebagai yang kamu rasai pada waktu ini di alam barzah dan yang tiada kami peroleh dalam dunia ini."
Setelah Mr. Yatim membaca doa selamat untuk sekalian ahli kubur, keluarlah ia dari pemakaman ini lalu meneruskan pengembaraannya. Tetapi tiadalah jadi didakinya Gunung Padang, melainkan membeloklah ia ke Batu Mandi yang letaknya di pinggir laut di kaki Gunung Padang yang di sebelah utara. Lalu duduklah ia di atas sebuah batu besar di pinggir laut yang dalam itu, seraya memandang ke laut lepas yang ada di sebelah barat kota Padang. Lautan yang datar dan banglas sampai ke ujung langit yang melengkung dengan warnanya yang biru. Gelombang besar memecah di tepi pantai yang menganjur sampai jauh ke utara. Pohon nyiur yang rapat tumbuh di daratan rupanya sebagai hutan kelapa yang tak bersela. Sekalian keelokan alam yang ada pada waktu itu dipandangnya dengan tiada dilihatnya, didengarnya dengan kuping yang tuli dan dirasainya dengan kulit yang tebal. Karena pikirannya kembali kepada kesulitan halnya. Kawin dengan Siti Nurmala ia tak suka, tetapi melanggar kemauan ayahnya yang menurut pikiran orang Padang patut dan baik tak dapat pula. Apa yang hendak diperbuatnya pada waktu itu? Kalau orang tua Putih Bidasari terikat pada turunannya yang tinggi dapat dimakluminya, tetapi sekarang ayahnya sendiri pun tak kurang keras hatinya atas yang dikatakannya kehormatan dirinya, sehingga tiada terasa olehnya bahwa ia tak mungkin dapat mengawini Siti Nurmala, timbangan sahabat karibnya, apalagi karena ia cinta kepada Putih Bidasari. Atau haruskah ia beristrikan 2 orang, sedang ayahnya sendiri tiada mau mengerjakan kebiasaan bangsawan Padang ini? Kalau orang tua Putih Bidasari dapat memaksa anaknya kawin dengan orang yang tiada disukainya, mengapakah ayahnya harus mencontoh pula perbuatan yang bengis ini? Walaupun diketahui Mr. Yatim paksaan ayahnya ini dengan ancaman yang sedemikian tiada adil, tetapi dirasainya pula keinginan ini tak dapat ditampiknya begitu saja, karena terlalu banyak budi Hop Jaksa ini kepadanya. Dari anak tukang pedati yang hina dina telah dijadikannya ia anak Hop Jaksa yang mulia dan bangsawan tinggi. Dari anak kampung yang bodoh telah dijadikannya ia ahli kehakiman yang berilmu dalam. Lain pula kesayangan dan asuhan yang telah dicurahkannya kepadanya, sedang ia sendiri telah berasa pula bapa kandung kepadanya. Tak dapat dan tak malu ia mengecewakan hati ayahnya ini dan memberi malunya sedemikian itu. Jadi apa yang harus diperbuatnya pada waktu itu tak dapat dipikirkannya, karena hatinya kusut dan pikirannya kabut. Sedang ia dalam hal yang sedemikian, tiba-tiba didengarnya suara Siti Nurmala menjerit di belakangnya. "Tim, mengapa engkau di sini? Hati-hati, Tim, nanti kau jatuh." Tatkala ia menoleh ke belakang, dilihatnya gadis kesayangannya ini datang berlari-lari dengan Dokter Ajis kepadanya. "Mengapa, Nur?" tanya Mr. Yatim yang sebagai tak sadar akan dirinya. Kami lihat engkau duduk termenung di Batu Mandi. Tiba-tiba engkau berdiri, lalu condong ke laut. Aku menjerit kuat-kuat. Kukira kamu akan melompat ke laut." "Aku sedang asik melihat hiu pekak yang berenang hilir mudik di hadapanku. Dengan matanya yang berkilat-kilat menentang aku," sahut Mr. Yatim. "Tentu hendak memukaumu supaya engkau lena dan jatuh ke dalam laut untuk dijadikannya makanannya. Demikianlah caranya ikan ini memikat orang yang akan dimakannya. Hi, meremang buluku tatkala melihat ia melintas sekilat dalam air yang di bawah kakimu. Sungguh kulihat engkau berdiri sangat di pinggir, Tim," kata Dokter Ajis. "Sedikit saja engkau tergelincir, niscaya terjerumuslah engkau." "Ajaib, aku tak ingat akan sekalian itu," kata Mr. Yatim. "Jika kami tiada lekas datang, pastilah engkau jatuh ke dalam mulut harimau laut itu," kata Siti Nurmala dengan masih seram rasa bulunya. "Mungkin,
Tetapi kamu berdua mengapa ada di sini pada waktunya benar untuk menolong aku? Tanya Mr. Yatim. Dokter Ajis menjawab, tadi aku pergi ke rumahmu dan mengajakmu berjalan-jalan. Kulihat ibumu matanya merah bekas menangis. Katanya engkau dipaksa juga oleh ayahmu kawin dengan Nurmala. Sebab orang tua Bidasari segera hendak mengawinkan anaknya dengan Sultan Malik. Sehingga engkau putus asa dan keluar rumah. Sebagai orang yang tiada ingatkan diri, lalu pergi entah kemana. Tiada diketahuinya. Ia sangat khawatir, Tim. Engkau beroleh kecelakaan, lalu kucari engkau. Di hadapan rumah Nurmala, kulihat ia telah siap hendak keluar. Lalu kuceritakan kekhawatiran ibumu dan kutanyakan kalau ia ada melihat engkau. Setelah dijawabnya, ia tiada melihat engkau. Kubawalah ia bersama-sama mencari engkau. Di tengah jalan kami tanyakan di sana-sini kemana tujuan perjalananmu. Lalu kami ikuti kamu ke muara di kedai seberang Sungai Arau. Dapat kami keterangan engkau tiada mendaki Gunung Padang, melainkan mengambil jalan ke Batu Mandi. Oleh sebab itu, kami turutlah engkau kemari. Tim, cobalah ceritakan apa yang telah terjadi antara engkau dan ayahmu. Maka engkau jadi putus asa sedemikian ini, kata Siti Nurmala seraya memegang bahu Mr. Yatim. Ayahmu telah datang kepada ayahku membawa kabar bahwa Bidasari segera akan dikawinkan oleh orang tuanya dengan Sultan Malik. Ayahku sedih mendengar kabar itu, dan karena itu ayahmu mendesak ayahku supaya engkau dikawinkan dengan aku. Dipaksanyalah aku mengawini engkau untuk menutup malunya. Tatkala kukatakan kepadanya bahwa aku tak mungkin mengawini engkau, dia tidak mau mengaku anak lagi padaku dan akan ditinggalkannya kota Padang ini untuk selama-lamanya. Apa akan kuperbuat lagi? Aku tersepit antara dua perasaan yang tak mudah dapat kusingkirkan. Perasaan persahabatan kepada Ajis sebagai tunanganmu yang kau cintai, dan perasaan terima kasih kepada ayahku yang telah mengasihi dan mengasuh aku sebagai anak kandungnya, serta mengangkat aku dari lembah kehinaan, kesana susah, kemari sulit. Karena tak dapat berpikir lagi, keluarlah aku dari rumah untuk mencari pikiran. Bagaimana hendak melepaskan diriku dari kedua jepitan ini. Kepindahanku dari Padang ini yang kuharapkan akan dapat melepaskan aku dari kesulitan ini, sampai sekarang belum juga datang. Untuk meninggalkan pekerjaanku di sini begitu saja, kurasa tak patut pula. Akan tetapi di Batu Mandi ini pun aku belum mendapat akal bagaimana sebaik-baiknya memecahkan soal itu. Hatiku menjadi gelap, pikiranku kelam kabut, sehingga kiranya engkau tiada datang tadi menarik aku dari Batu Mandi ini, mungkin akan jatuh aku ke dalam laut. Tim, mengapakah untung kita seburuk ini? Kata Siti Nurmala dengan berlinang-linang air matanya. Oleh sebab itu, kupinta kepadamu berdua, relakanlah aku mengawini engkau Nur, barang sehari, sekadar akan menutup malu ayahku. Jika kau kehendaki, sehari sesudah kita kawin, akan kuceraikan engkau, jika perlu dengan talak 3 sekali, supaya engkau dapat kawin benar dengan Ajis. Lama Siti Nurmala dan Dr. Ajis berdiam diri sebagai tak mudah mengambil putusan dalam perkara ini. Mereka pun rupanya berasa pula berapa sukarnya mendapat jalan yang baik dalam soal ini. Kalau permintaanku ini tak dapat kau terima, memang tak ada jalan lain bagiku selain dari terjun di Batu Mandi ini, masuk ke dalam mulut hiu pekak. Dengan demikian akan terlepaslah aku dari kesulitan ini, dan engkau akan bebas dengan cita-citamu kedua. Hanya si Bida, bagaimanakah akan halnya dengan Sultan Malik? Tetapi rasanya ia pun segera pula akan mengikut aku ke liang lahat. Waktunya habis pemirsa.
dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.